Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku. Kita telah memasuki hari Minggu kedua masa Adventus. Dan hari ini kita semua dipanggil untuk menanggapi atau merespon panggilan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes. Oleh karena itu saudara-saudari, pada hari Minggu kedua masa Adventus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu kedua masa Adventus yang telah kita dengar melalui bacaan hari ini, kita bisa melihat bagaimana situasi-situasi yang terjadi yang membuat adanya suatu panggilan pertobatan. Dalam bacaan pertama, ada satu kisah yang menarik oleh karena kehadiran Nabi Yesaya dalam kehidupan bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel mengalami suatu krisis, suatu kemerosotan di dalam kehidupan sosial. Mereka mengalami suatu kehidupan ekonomi yang sangat susah, dan oleh karena krisis ekonomi, krisis sosial dan politik yang terjadi, akhirnya membawa mereka kepada suatu krisis yang paling terdalam dalam hidup mereka, yaitu krisis iman. Krisis iman inilah yang membuat hidup mereka dibawa suatu situasi yang sangat tertekan. Oleh karena situasi yang cukup berat ini, maka Nabi Yesaya diutus Allah untuk memberikan suatu pewartaan yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Pewartaan tentang penghiburan, pewartaan tentang cinta, pewartaan tentang pengampunan dari Tuhan, yang sekaligus menyerukan, atau Nabi Yesaya hadir untuk menyerukan bagi bangsa Israel agar di dalam situasi tersebut mereka harus punya kekuatan, mereka harus kembali kepada Allah sebagai sumber pembebasan. Maka Nabi Yesaya hadir untuk menyerukan suatu pembebasan bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan hati untuk menyambut waktu atau hari pembebasan yang akan segera datang menurut pewartaan Nabi Yesaya. Dan pewartaan itu adalah janji Allah sendiri. Demikian pun yang terjadi di dalam Injil hari ini. Kita bisa melihat bagaimana
orang-orang mengalami suatu krisis, suatu kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan, yang akhirnya membuat mereka menjadi kecewa, menjadi putus asa, karena di bawah satu situasi sosial, oleh karena mereka mengalami suatu tekanan dari penjajahan bangsa Romawi, yang juga diakibatkan oleh kehidupan sosial di mana para pemimpin agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, yang menjadi seharusnya kekuatan dan penghiburan mereka, akhirnya tidak bisa dipercaya. Para pemimpin agama hidup di dalam kemunafikan. Yohanes hadir, Yohanes tampil sebagai figur yang memberikan kekuatan. Yohanes hadir dengan suatu pewartaan pembebasan, pewartaan penghiburan yang memberikan tentang kepastian dan juga suatu harapan bagi mereka bahwa Allah akan datang, Allah akan memberikan mereka pembebasan. Dan pembebasan itu harus dipersiapkan seperti bacaan pertama. Mempersiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan Sang Raja, Sang Pembebas ilahi, yang tentu kita ketahui dalam diri Kristus sebagai Allah yang membebaskan. Sehingga hari ini kita mendengar Yohanes menyerukan satu pembebasan hati. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Pembebasan hati berarti membiarkan hidup kita, membiarkan diri kita, membiarkan hati kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, membebaskan diri kita dari keterpenjaraan dosa, keterpenjaraan iblis, dan membiarkan Allah hadir, Allah tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, panggilan pertobatan di dalam Minggu Advent yang kedua ini merupakan intisari dari seluruh bacaan. Kembali kepada Allah, memperbarui hidup kita kepada Allah. Sebab Allah yang datang adalah Allah yang senantiasa mencintai manusia. Allah yang akan memberikan suatu harapan, bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi kehidupan yang kekal. Dan Allah inilah satu-satunya yang akan memberikan kebahagiaan, pembebasan, harapan, cinta, kebahagiaan yang sejati dalam diri manusia. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu kedua masa Adventus ini, marilah persiapkanlah diri kita, bukalah hati kita untuk membiarkan rahmat pengampunan Allah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sebab cinta Allah berlimpah, anugerahnya berlimpah ruah, bagikan hujan yang turun dari langit, yang membersihkan, tetapi juga yang menguduskan oleh kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan hari ini. Ia akan membebaskan kita dengan suatu pembaptisan baru yang bukan hanya oleh air tetapi juga oleh Roh. Roh yang menuntun kita untuk mengenal kasih Allah yang berlimpah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus akan selalu menguduskan hidup kita, memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.